waspadai bahwa salah satu kesehatan untuk pria itu memang sunat, harus digerakkan, harus didobrak itu untuk di Bali sendiri. Sahabat kreatif, sunat. Kaget ya. Jangan kaget, hari ini kita bahas sunatan pokoknya. Untuk kamu yang tahu soal sunat ini kan memang ada yang ngerasa ngelakuinnya untuk kebutuhan kesehatan, ada yang karena tradisi keagamaan ya. Untuk kamu yang pengen banget komen, Kak, saya karena ini, karena itu, boleh leave komen di ke bawah ya, di kolom komentar ya untuk YouTube hari ini. Nah, yang jelas hari ini kita akan bahas soal sunat ya bersama Kak Ari Utami. Selamat datang. Selamat siang Dias. Selamat siang sahabat kreatif. Ini mungkin sahabat kreatif di rumah rada mikir, wah bahas sunat ini gimana nih? Yang ngebahasnya sama cewek pula. Iya, sama perempuan nih. Karena aku juga ngerasa kalau oke, malunya ditahan dulu ya, perasaan malunya ya. Cuman ini Kari sebagai perawat luka ya. Iya, saya perawat luka. Sudah berapa lama gitu ngurusin di bidang ini? Oke, untuk perawat luka sih udah dari tahun 2000 udah mulai berkecimpung di luka. Kemudian untuk sunat sendiri awalnya sekali tahun 2001. Awalnya sekali. Kemudian karena belum berani untuk bertarung, belum berani menunjukkan saya loh cewek mau nyunat. Akhirnya tenggelam lama. Akhirnya saat kita harus waspadai bahwa salah satu kesehatan untuk pria itu memang sunat, harus digerakkan, harus didobrak itu untuk di Bali sendiri. Demi kesehatan. Makanya, ya? Demi kesehatan. Jadi tahun 2017 akhirnya yes, saya akan gak usah malu-malu lagi untuk buka sunat. Sunat atau atau sirkumsisi. Oh, sirkumsisi, sorry. Iya. Oke, jadi ini istilah yang memang rada jarang gitu ya. Orang dengar dan lihat gitu, sirkumsisi alias sunat. Betul, gitu. betul. Nah, ini kan memang manfaatnya besar ya untuk kesehatan. Saya pribadi nih sebagai orang yang non muslim, mohon maaf. Jadi kadang-kadang kan suka kepikiran dan suka pengen sih sunat, cuman memang momoknya cenderung ke sakit ya, penyembuhannya lama. Kalau lihat di sinetron FTV ya, ada yang kabur gitu, nggak mau disunat. Oke, ini sebelum lanjut ke membahas itu, ini sebenarnya pengertian gitu ya dari seorang perawat, pengertian sunat atau sirkumsisi ini sebenarnya gimana? Oke, sebenarnya sunat itu kan sebenarnya bahasanya ke bahasa budaya, karena secara medis kita sebutnya sirkumsisi. Tapi kalau kita ngomong tentang sirkumsisi artinya kan operasi, orang udah takut duluan. Waduh, mau dioperasi nih. Gitu. Jadi kita bahasanya kadang untuk familiar dengan kata sunat. Jadi sunat itu sebenarnya hanya membuang sebagian atau seluruh kulit yang menutup kepala, penis. Jadi itu dibuang sehingga kepala penis terbebas, jadi tidak ada yang melekat atau tertutup oleh kulit yang bisa mengganggu kelancaran pengeluaran dari urinnya sendiri. Iya, begitu. Bener. Dengar-dengar juga kan kalau misalnya nggak disunat, jadi di area kulit akan tersimpan gitu ya bakterinya segala macam. Jadi buat sahabat kreatif yang belum disunat, perhatikan kebersihannya ya. Iya, jadi kenapa kalau di sahabat kita yang muslim, mereka diwajibkan sunat karena dianggap untuk menjaga kebersihannya. Jadi biar tidak ada sisa urin sedikit pun yang menempel di area tersebut. Jadi manfaatnya itu ya menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan. Loh, saya udah bersih kok. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saat Anda sudah remaja, dewasa, paham. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan lansia nanti saat umur-umur beliau-beliau tersebut sudah mengalami pikun,
makan aja kadang lupa, apalagi udah dicuci belum ya? Iya bener, keterbatasan juga ya, kita Iya, ngomongin keterbatasan ya. Karena fakta pria nih ya, yang saya dengar dan baca juga di media sosial, ada banyak sekali survei yang menyebutkan kalau pria habis kencing nggak cuci tangan, ya. Itu tangannya nggak dicuci ya, apalagi area yang sensitif seperti itu. Gitu. Betul. Cuman nih ya, kalau bisa dipaparin lebih lanjut lagi ya, Kak Ari. Sebenarnya sebahaya apa sih kalau orang nggak sunat? Oke. Sunat, kita bicara manfaatnya dulu ya sebelum kita bicara bahayanya. Oke. Karena akan berdampingan sekali gitu. Manfaat yang pertama, bersih. Itu karena cara membersihkannya pun jadi sangat gampang tanpa harus buka tutup. Terbayang sudah ya. Oke. Jadi kalau sudah disunat tanpa harus membuka, kita sudah gampang membersihkannya. Kedua, akan terhindar dari infeksi. Apakah berarti setelah disunat pasti tidak infeksi? Kita tidak ada yang bisa menjamin, hanya Tuhan. Kita namanya berusaha mengurangi terjadinya infeksi. Infeksinya seperti apa? Jika urin keluar kemudian menetes, mengikuti, turun, tersembunyi. Sehari berapa kali buang air kecil? Waduh. 3 kali, 4 kali. Lebih malah ya. Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Sekarang dia umur berapa? 15 tahun ya? Asik. Mudah sekali. Nah, pada saat umur sekian, sudah berapa banyak yang kita tabung di situ, sehingga kadang muncul bahasanya smegma. Jadi sisa-sisa kotoran itu terkumpul di situ. Disitulah rumah tempat berkembang biaknya bakteri. Makanya kadang anak-anak nggak ada batuk pilek kok tiba-tiba demam. Nah, dari situ kemungkinan terjadi infeksi di situ. Kadang anak-anak kecil apalagi yang mengalami infeksi kemudian mengalami perlengketan. Jadi kulitnya tuh nempel di kulitnya itu. Perlengketan, jadi mereka akan kesulitan untuk, waduh tangan saya, kesulitan untuk membuka, kesulitan untuk membuka sehingga sulit dibersihkan, berhari-hari, berlanjut, berbulan, bertahun-tahun sehingga kumpul di situ kuman-kuman, akan menimbulkan sewaktu-waktu terjadi infeksi tersebut. Wow, ada kayak semacam apa ya, ciri-ciri deh, atau misalnya kayak tandanya gitu, kalau memang di area situ udah benar-benar kotor dan nggak aman untuk kesehatan. Tanda-tanda infeksi itu pasti ada nyeri, bengkak, panas. Kadang ada perubahan warna memerah. Di area? Ujung Di kepalanya berarti ya? Iya. Oke. Kemudian jika sudah terjadi seperti itu, biasanya kita pasti anjurkan untuk silakan ke dokter dulu. Entah, kalau misalnya anak-anak ya ke dokter anak, kalau misalnya sudah remaja dewasa silakan ke spesialis kulit kelamin atau ke penyakit dalam, silakan. Atau ke bedah urologi, kan di Singaraja sudah ada dokter bedah spesial cewek juga loh. Oh, baik. Terus. Kemudian bahaya berikutnya dari yang tidak disunat. Di situ berkumpul sebagai rumah bermacam-macam bakteri. Berkumpul ini. Nah, apa saja perkumpulannya di sana? Komunitas. Komunitas. Bisa terjadi, infeksi menular seksual, kemungkinan bisa ada, HIV, kemungkinan ada HPV. Salah satu penyebab kanker serviks. Jadi kanker serviks pada istri Anda ya, jahat sekali. Jahat, ya. Pada seorang wanita bisa didistribusikan atau disumbangkan oleh sang suami atau prianya. Karena apa? Mungkin sempat dengan yang lain yang dengan pengidap tersebut, karena kebersihannya kurang dijaga, ada yang tersisa, ada yang nyangkut di situ, pulang ke rumah membawa oleh-oleh tersebut kepada istrinya. Ini untuk yang berkeluarga. Untuk berkeluarga ya. Oke. Begitupun dengan HIV dan lain-lainnya, sama seperti itu. Makanya kenapa kadang kalau misalnya ada penelitian daerah-daerah yang tingkat penyakit tersebut agak naik, tinggi ya kan naik. biasanya karena komunitas yang kurang bersih tersebut.
Oh, wah. Jadi ini cukup menjadi perhatian ya, sahabat kreatif. Iya. Kalau mungkin kamu ngerasa perlu untuk disunat, silakan langsung konsultasikan bagaimana kebaikan, bagaimana seharusnya gitu ya, Iya. baiknya gimana, sampai akhirnya keputusan yang terakhir, yang terbaik lah buat kamu sendiri, gitu. Dan pesan saya sih jangan menunggu sakit dulu Nah. baru. Itu dia paling penting. Jangan ditunggu udah seperti ini baru. Wah. Wow. Bisa sih, cuma aduh dirimu. Sayang yang, banget ya. Yang satu aja yang paling berharga dalam hidupmu aja diabaikan. Ini mau kemana larinya kita nih? Nah, ngomongin usia deh sekarang, Kari. Oke. Usia yang memang sebenarnya sangat ideal gitu ya untuk sunat ini atau untuk sirkumsisi ini. Oke, untuk sirkumsisi atau sunat sendiri terlepas dari budaya, terlepas dari kalau dari budaya biasanya maaf ada yang umur 6-7 tahun. Mereka pada saat mereka sudah meminta kepada orang tuanya, "Ma, Pa, saya disunat dong karena teman saya sudah disunat." Itu biasanya. Tapi untuk di di kalangan kita sendiri di Bali yang notabene-nya bukan suatu kewajiban, rentang umur usia sunat umur semuanya. Oke. Dari bayi, ABG, remaja, dewasa, bahkan lansia. Silakan. Karena tidak ada istilah terlambat. Tapi jangan bilang, oh nggak ada istilah terlambat, nanti aja deh. Nanti aja. Akhirnya udah sakit duluan. Ya, itu bahaya sih. Yang kalau kayak bagus gitu. lagi sebenarnya sih di bayi. Karena bayi itu satu perawatan mudah. Kenapa mudah? Dia nggak akan lari-lari sana sini. Nah, Oke. dan bayi itu paling jujur. Jujurnya, jika nggak sakit dia kan nggak nangis. Coba kalau anak-anak, walaupun nggak sakit dia akan tetap itu namanya emosi jiwa. Emosinya Aha. yang belum terkontrol ya. Oke, sejauh ini Kak Ari lihat gitu orang pada agak enggan untuk sunat. Kenapa kira-kira? Ada momok yang samakah kayak saya pribadi gitu, keseringan nonton sinetron ya sama FTV kabur semua gitu pengen disunat. Kalau menurut Kak Ari kenapa? Ya, secara garis besar yang saya hadapi, terutama anak-anak, takut Takut akan? sunat akan berdarah, akan dijahit, akan disuntik. Nah, itu biasanya. Tapi biasanya pada saat kita akhirnya menyelesaikan si anak, ngobrol dengan orang tuanya, biasanya si ayah, oh ya kembali lagi, sorry, ada dua poin yang tertinggal, sorry, untuk manfaat sunat dan bahaya sunat. Termasuk diantaranya kanker prostat dan kanker penis. Oke. Itu juga salah satu resiko ya. Yang paling berbahaya Ya, ya betul. tingkatannya. Betul. Oke, kembali lagi tadi kan apa sih yang menjadi hal yang paling ditakuti pada anak-anak bahkan kaula muda sendiri? Iya. Waduh, habis disunat saya kan sekolah, saya kan kerja, harus di tempat tidur 3 hari. Itu kan Katanya kencingnya agak sakit ya kayak perih gitu. Bener nggak sih? Apa mitos doang? Iya kan? mitos. Mitos ya? Mitos karena sugestinya ini saya terluka. Kalau misalnya saya kencing pasti sakit. Nah, padahal sunat itu adalah membuang kulit sekitarnya. Kita tidak mengganggu saluran kencingnya. Jadi kencingnya harusnya bebas hambatan, tetap nggak ngefek. Gitu. Malah pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada dewasa, remaja dewasa yang mengalami fimosis, artinya bunga cempaka Iya, bagaimana? menguncup. Jadi kepala penisnya tidak bisa dibuka. Oke. Jadi pada waktu si anak atau si remaja mau buang air kecil, menggelembung dulu, Nah, itu dia baru tuh. keluar sedikit menetes, sehingga tetes terakhir pun nggak tertetes-tetes. Ini kurang elastis ya, masih kecil Iya. soalnya. Pada Aduh. remaja pun begitu. Ada ya yang Ada. gitu. Oke. Tergantung apa kita kurang tahu, tergantung mereka kebiasaannya gimana ya, Kak Arya. Nah, oke. Ini kalau ngebahas soal sunat, ada nggak sih dalam kasus lain dalam artian mereka ketika mau ngelakuin itu ya sama di klinik ya istilahnya ya untuk Kak Ari sendiri ya. Ada nggak semacam negosiasi gitu supaya penanganannya ini kan terkait privasi ya dan Iya. rasa malu gitu karena kan yang mengambil sendiri perempuan. Ada kan negosiasi biar diambil alih sama orang tua sendiri mungkin ayahnya mungkin.
Untuk sunat kita pasti melibatkan orang tua. Oh, masih. Pertama memberi rasa nyaman. Mm-mm. Memberi rasa nyaman karena kalau di praktek itu sunatnya itu kan pasien sadar, bukan seperti di rumah sakit ditidurkan, enggak, karena kita menggunakan metodenya yang untuk biusnya lokal saja. Oke. Jadi anak-anak kadang menangis walaupun sudah dibius kok tetap nangis. Pertama, dia tidak rasa nyaman dengan kami karena dia tidak mengenal kami. Itu akan ada rasa ketakutan. Saya mau diapain nih Iya, gitu. serem juga nih ya. Jadi kita pasti melibatkan orang tua di situ. Kemudian bagaimana jika itu remaja atau dewasa atau bahkan lansia? Nah, Tetap kalau misalnya dia sudah berkeluarga, kita libatkan istri. Istri ikut menemani suami. Sama seperti istri melahirkan kan suami harusnya ikut, nggak lari. Oh iya. Nah kalau yang jomblo nih, yang remaja sendirian nih bagaimana? Kalau untuk remaja belum berkeluarga, di tim kami pria, ada prianya. Ada, oke. Jadi pasti ada, bukan hanya saya sendiri, pasti ada tim pria yang mendampingi untuk tindakan tersebut. Jadi aman, ruangan tertutup juga, nggak seperti sunatan massal terbuka. Aduh, nanti ada burung lepas, sibuk nangkap. Itu dia tuh, kayak banyak momok di bayangan orang yang kayak belum terjawab gitu ya. Kenapa, apakah segala macam gitu. Mungkin langsung lah nih larinya ke Instagramnya Kak Arya aja. Boleh. Untuk nanya-nanya. Boleh. Gitu. Di sunat modern Singaraja. Nah. Oke, silakan. Dengar-dengar nih ya Kak Arya, karena kan zaman dulu sama sekarang kan beda metodenya Iya. tuh. Tradisional, konvensional, bahkan ada yang metode modern. Bisa nggak dijelasin secara singkat terkait itu? Pertama, bahkan sampai sekarang masih ada loh metode tradisional. Tradisional itu menggunakan sembilu. Sembilu itu bambu yang dibuat tajam. Itu dipakai buat motong, kres. Gurih. Oh, duh, ngebayanginnya geli-geli juga ya. Level 15. Aduh. Biasanya tanpa bius, tanpa anestesi, itu tindakan dan tanpa jahit. Jadi memang sengaja darah ditumpahkan. Gitu. Wow. Aduh, kalau teriak pecah nggak tuh tembok dan kaca-kaca ya gitu ya, cermin segala macam ya. Itu tradisional. Itu tradisional. Konvensional? Kemudian berkembangnya zaman, berkembangan zaman dan dunia medis konvensional. Jadi di konvensional ini sudah mulai digunakan bius, injeksi, disuntik, kemudian dijahit juga, kemudian dipotong, pemotongannya pun pakai gunting steril ya untuk medis. Kemudian dijahit, kemudian diperban, tapi tetap ada resiko perdarahan juga gitu. Kemudian si pasien nggak boleh mandi karena ini jahitan, nggak boleh kena air. Nanti kalau kena air akan mudah terinfeksi. Jadi mudah terinfeksi, bahkan jahitannya jadi nggak kering-kering. Oh gitu. Ribet ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu konvensional bisa nggak mandi seminggu-minggu dong, berminggu-minggu dong ya. Kadang jadi alasan, seneng nih nggak mandi. Ada yang gitu juga ternyata. Wow, paling nggak semingguan ya penyembuhannya untuk konvensional. Seminggu, dua minggu sih. Kalau misalnya dia aman, tidak ada masalah sih, 2 minggu udah clear. 2 minggu clear. Kalau misalnya mulai, tapi paling sering kan terjadi basah. Karena kadang kalau kencing kan kadang si air kencing nggak bisa kita perintahkan harus muncur terus. Kadang ada aliran-aliran lain gitu ya. Nah, mengalir. Oke. Kemudian yang modern. Nah, di modern ini udah mulai penggunaan klem. Kemudian untuk injeksinya pun sudah mulai menggunakan FNI, free needle injection. Jadi tidak menggunakan jarum suntik lagi. Anak-anak mau sunat takut disuntik. Kita nggak ada jarum, kita nggak disuntik, jangan khawatir gitu. Kemudian kita juga tidak dijahit dan tidak diperban. Jadi habis sunat adik-adik boleh mandi langsung, mau renang silakan. Wow, jadi karena prosesnya itu salah satu proses penyembuhannya. Karena apa? Jadinya posisi si habis disunat ini tetap bersih, clear. Karena habis BAK dicuci. Itu yang kita harapkan. Dia akan tetap terjaga bersih. Kenapa? Kotoran manusia itu dibuang melalui kencing, keringat, BAK. Nah, jadi kencing salah satu adalah kotoran. Nah,
jika kotoran itu mengenai luka yang bekas sunatnya, otomatis kemungkinan terjadi infeksi. Gitu. Harapannya kita di situ. Jadi setiap kali buang air kecil, habis keringat itu, mandi, bersihkan. Oke. Mandi sabunan. Boleh. Proses pemotongannya gimana tuh? Maksudnya kayak gimana sih bentuk alatnya gitu loh, Kak? Untuk alatnya sendiri, device-nya sendiri berupa ring, cincin. Itu yang dipasang kemudian diikat. Prosesnya nanti diikat itu artinya Area itu ya? Iya, area sampai di kepala penisnya itu, kemudian baru sisanya itu dipotong. Artinya kan di sini sudah terikat. Ya. Anggaplah pembuluh darah itu selang. Oke. Nah, di sini diikat, artinya kan perdarahannya minimal sekali. Nggak sebanyak konvensional ya sama tradisional. Bahkan nggak ada perdarahan sama sekali. Nggak ada. Wow, ini solusi banget ya, solusi Iya. buat kalian yang memang ngerasa kalau sunat begitu menyeramkan gitu. Takut sama darah ya, takut sama jarum suntik. Ini mungkin bisa menjadi solusi metode Iya. terakhir ini ya. Betul. Karena perkembangan zaman terus berkembang. Jadi kita tidak pernah mengatakan ini yang terbaik. No, kita nggak tahu apakah tahun depan akan muncul lagi temuan-temuan baru, metode baru, karena kan manusia dengan keilmuannya terus mengembangkan diri untuk mencapai kenyamanan buat pria Indonesia, bahkan dunia. Pria-pria Indonesia, Bali, halo, kemana aja selama ini? Cuman ya untuk mereka yang mungkin ngerasa kalau pilihannya tetap sama gitu, pengennya nggak sunat deh. Misal nih, apa yang perlu mereka perhatikan dan apa yang perlu mereka jaga gitu ya, untuk mereka memilih untuk tidak sunat ini, Kak Ari. Sebenarnya sih kalau saya disuruh memilih, kasih deh pilihan, disunat atau tidak. Jawaban saya sunat. Sunat, pasti ya. Pasti. Kesehatan soalnya. Kesehatan, karena mungkin akan banyak dari sahabat kreatif berpikir, loh, saya nggak sunat, bapak saya nggak sunat, baik-baik saja kok. Nah, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan kita tidak mau dong kejadian itu sudah ada baru menyesal. Iya, karena perkembangan zaman, kemudian dari dari segi penyakit sekarang semakin banyak. Kenapa kita nggak jaga aja? Kita prefer dari awal. Akan lebih indah mencegah daripada pengobatan. Gitu. Ada tindakan pencegahannya dari awal untuk keluarga sendiri gitu. Betul. Paling nggak mungkin lebih ke kebersihan ya yang diperhatikan ya. Karena semua berawal dari si kebersihan ini. Si bakteri itu bakteri itu yang menyelinap bersembunyi di bawah kulit dan merasa nyaman, aman, tentram, damai di situ. Karena apalagi yang nggak pernah diganggu, yang nggak pernah dibuka, wah aman gue di sini nih, biarin aja dah. Soalnya selagi aman, nyaman, si pemilik juga kayak nggak ada apa-apa, santai aja, akhirnya lupa akan pentingnya sunat itu sendiri gitu. Iya, betul. Wah, jadi kepikiran nih, kira-kira kapan mulai sunat ya? Kapan siapnya nih kira-kira nih? Ya udah, makasih banyak untuk Kak Ari ya, udah mampir ke podcast RRI Singaraja. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya mungkin yang lebih bermanfaat untuk sahabat kreatif di rumah. Kalau ngomongin sunat itu pilihan masing-masing sebenarnya, tapi kalau boleh pilihlah yang memang baik untuk kesehatan kamu, juga untuk lingkungan kamu sendiri, apalagi untuk pasangan kita nantinya ya Kak Ari ya. Ya, betul sekali. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, komen ya, kamu gimana? Apakah sudah sunat atau belum? Komen ya. Ini yang paling penting sih di-share juga untuk beberapa tindakan yang ngerasa kalau ini penting banget nih orang tahu, akhirnya di-share lah konten ini. Oke, sahabat kreatif, ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.